Hai hai hai, lagi pada ngapain nih? Hari ini tuh aku lagi males banget beberes rumah. Padahal rumah aku tuh udah kayak kapal pecah. Tapi emang ya kalau pas lagi mager kita tuh males banget untuk ngapa-ngapain. Hawanya tuh pingin kayak yang rebahan, pinginnya glosoran. Pokoknya males-malesan gitu. Hayo, ada nggak nih yang samaan kayak aku? Tapi nanti kalau moodnya aku udah balik lagi, aku langsung beberes. Tapi kalau aku magernya tuh nggak lama-lama. Paling-paling sejam 2 jam. Karena risih juga ya kalau lihat rumah berantakan. Nah, setelah moodku balik, aku langsung aja menuju ke dapur. Karena air minum aku udah habis, jadi aku mau masak air. Oh ya teman-teman, aku tuh nggak pernah beli galon ya, semenjak aku tahu kalau galon itu kurang baik untuk kesehatan. Nah, karena ini udah penuh, langsung aja aku bawa untuk aku masak. Oh ya, karena sekarang kan udah zamannya canggih nih, jadi aku masaknya memakai kompor, nggak pakai kayu lagi ya. Lalu setelah itu nyalain aja kompornya teman-teman, supaya airnya mateng ya. Karena tadi aku takut belum nyala, jadi aku intip dulu. Ternyata udah nyala ya. Karena memasak air memakan waktu yang lumayan lama, jadi aku putusin untuk mencari sayur. Karena aku nggak punya uang, jadi aku sayurannya petik aja di samping rumah. Nah, ini manfaatnya kalau kita punya tanaman sayur-sayuran. Jadi pas lagi kita nggak punya uang, kita bisa petik sayurannya. Oh ya teman-teman, ini tuh aku mau petik daun singkong karet. Daun singkong karet ini rasanya sama kok kayak daun singkong biasa. Pas aku lagi petikin daun singkong, aku diajak ngobrol sama tetangga. Namanya aja punya tetangga. Setelah selesai mencari daun singkong, aku lanjut balik ke dalam rumah. Karena langsung mau aku masak, jadi aku langsung pitil-pitilin dulu ya. Ini daun singkong karet dicampur dengan daun singkong biasa. Menurut aku rasanya sama aja, karena sama-sama daun singkong. Dan aku petikinnya mau ngebut biar cepat selesai, karena masih banyak pekerjaan yang menunggu. Setelah rampung pitil-pitil, langsung aja aku siapin air untuk merebusnya. Aku siapin panci khusus untuk memasak daun singkongnya. Oh ya teman-teman, ini tuh bukan panci yang tadi buat memasak air. Kenapa harus berbeda-beda panci? Supaya rebusan airnya tidak berbau. Oh ya teman-teman, ini tuh rebusan airnya udah mateng. Jadi tadi sambil menunggu air mateng, aku petik-petik daun dulu. Nah, itu juga adalah salah satu tips mengatur waktu supaya pekerjaan cepat selesai. Jadi kita harus melakukan 1-2 pekerjaan dalam satu waktu. Lalu setelah itu manci perebusnya ke atas kompor dan tunggu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, aku mau intip Pak Su yang lagi memasang bendera. Karena sebentar lagi udah memperingati hari 17 Agustus. Jadi di desa kami sudah disuruh memasang bendera. Kalau di tempat teman-teman bagaimana nih? Sudah disuruh memasang atau belum? Oh ya, aku intipnya dari belakang jendela biar tidak ketahuan ya. Biasanya kalau aku memasak daun singkong, aku kasih garam. Garam ini bertujuan untuk menetralisir rasa getar-getar atau pahit-pahit di dalam daun singkong. Aku jamin nanti daun singkong teman-teman akan menjadi enak sekali. Tunggu saja sampai airnya mendidih. Nah, setelah mendidih langsung aja masukin daun singkongnya ke dalam manci. Jangan lupa sebelum dimasukin ke dalam manci diremes-remes dulu, karena ini bertujuan supaya nanti daun singkongnya terasa menjadi lebih enak. Kalau di sini disebutnya memes. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata supaya daun singkongnya matang dengan sempurna. Oh ya teman-teman, daun singkong ini berguna juga untuk menambah darah. Kebetulan sekali darah aku itu darah rendah. Buat teman-teman yang darahnya rendah, kalian bisa coba minum air godokan singkong. Insya Allah nanti darah teman-teman akan naik. Karena ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku nggak cuma asal ngomong. Dan semoga bermanfaat. Nah, setelah itu lanjut lagi aku mau bikin agar-agar. Aku menggunakan agar-agar lumba-lumba. Atau kenapa ya agar-agar ini kok agar-agar yang lumayan agak mahal. Satu wadah ini harganya kisaran 4.000. Dan aku mau bikin 2 bungkus agar-agar. Sebelum aku memasak, aku mau membaca dulu cara penyajiannya.
Ternyata satu bungkus harus menggunakan 4 gelas air atau setara dengan 1000 gram gitu teman-teman. Nah ini aku coba menggunakan 4 gelas air. Ternyata manci penggodokanku tidak cukup untuk memasak 2 bungkus agar-agar ini. Jadi aku putuskan untuk memasak 1 bungkus aja. Oh ya teman-teman, aku tuh masaknya ala kadarnya. Tidak aku campurin menggunakan apa-apa seperti santan. Jadi aku hanya memakai gula putih. Nah setelah selesai langsung aja aku mau buka dulu bungkus agar-agarnya. Ternyata susah teman-teman, sehingga aku putusin bukanya menggunakan mulut. Setelah tertuang semuanya ke dalam manci, langsung aja diaduk-aduk supaya merata dengan airnya. Karena aku hanya memasak 1 agar-agar, jadi aku mau balikin lagi agar-agar satunya ke dalam wadahnya. Setelah itu aku mau kasih gula. Jadi ini tuh rasanya original banget. Kalian bisa kasih gulanya sesuai dengan selera. Kalau aku seleranya nggak terlalu manis, kira-kira aku mau kasih 1,5 sendok. Lalu setelah itu jangan lupa tutup kembali toples gulanya supaya nggak ada semut yang masuk. Terus taruh kembali toplesnya pada tempatnya supaya tidak berantakan. Nah aku mau balik lagi sama daun singkongnya. Karena menunggu daun singkongnya sampai matang kan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi tadi aku gunain waktu untuk mengolah agar-agar terlebih dahulu. Nah ini daun singkongnya udah matang. Karena aku sukanya yang empuk, jadi aku ngerebusnya agak lama. Biasa ya teman-teman, gigi aku udah banyak yang bolong, jadi sukanya sama yang empuk-empuk gitu. Selanjutnya aku mau taruh agar-agar yang udah tadi aku olah. Langsung aja aku tangkringin di atas kompor. Agar-agar ini harus diaduk-aduk sampai mendidih biar merata dan tidak ada yang menggumpal. Nah aku sambil dengan mencuci daun singkongnya. Ini bertujuan membuang rasa pahit pada daun singkong. Biasanya kalau aku langsung buang air bekas godokannya. Setelah itu aku ganti dengan air yang baru. Aku mau icip-icip dulu ya teman-teman. Kayaknya kok enak banget. Nah setelah aku icip-icip rasanya tuh mantul. Aku tinggal dulu daun singkongnya karena aku mau menuju agar-agarnya. Aku mau aduk-aduk dulu agar-agarnya ya. Oh ya teman-teman, aku juga mau sambil lap-lap juga supaya menyingkat waktu ya. Oh ya teman-teman, gimana hasil makeover dapur aku ini teman-teman? Nah itu ambalan yang aku buat kemarin ya. Masih sama. Rencana ambalannya mau aku cat dengan warna putih supaya lebih glow up. Oh ya teman-teman, aku punya sedikit daun bayam. Rencana nanti mau aku campur menggunakan telur dan aku bening. Oh ya teman-teman, aku mau kasih sedikit susu. Pinginnya sih banyak ya, tapi berhubung susu kalengnya tinggal dikit, jadi aku kasihnya seadanya. Lalu diaduk-aduk sampai merata dan tunggu sampai agar-agarnya mendidih. Setelah dicampur dengan susu, agar-agarnya akan berubah menjadi warna putih. Nah setelah mendidih langsung aja kita tuangin ke dalam mangkuk. Kalian harus siapin terlebih dahulu mangkuknya. Usahakan tempatnya jangan kekecilan. Lalu langsung aja tuangkan agar-agarnya ke dalam wadah dan diamkan atau tunggu sampai agar-agarnya dingin. Usahakan jangan dipegang-pegang sampai dia mengeras. Dan aku langsung aja balik lagi untuk ngurusin daun singkongnya. Aku mau taruh daun singkongnya ke dalam mangkuk. Oh ya teman-teman, ini tuh perpaduan daun singkong karet sama daun singkong biasa. Dan singkong karet berwarna agak lebih kuning, sedangkan daun singkong yang biasa dia terlihat sangat hijau. Nah setelah diremes-remes sampai airnya habis, langsung aja aku taruh ke dalam mangkuk. Nah ini dia hasilnya. Jangan lupa ditemenin sama sambal. Lalu aku mau tingkringin lagi wajan untuk menggoreng ikan. Setelah minyak panas langsung aja cemplungin ikannya. Tunggu aja sampai ikannya matang. Setelah ikannya matang langsung aja angkat ikannya. Jangan biarkan lama-lama, nanti takutnya gosong. Kalau gosong nanti rasanya pahit. Setelah ini lanjut lagi, aku mau masak bening. Lalu beningnya mau aku campur dengan telur. Nah ini namanya bening bayam sama telur. Nah ini bagus ya untuk anak-anak karena banyak vitamin dari bayam campur dengan telur. Dan juga tidak menggunakan minyak-minyakan. Aku biasa buatin menu ini buat anak-anak aku karena selain dari mudahnya dibuat, dia juga banyak vitaminnya. Nah kalian bisa coba ya.
Nah, setelah semuanya selesai, ini adalah tahap terakhir di dalam dapur, yaitu pembersihan barang-barang setelah kita pakai, supaya pada saat kita memakainya, barang-barang ini sudah bersih. Oke, aku mau kebut ya cuci piringnya. Nah, beginilah kegiatan seorang ibu rumah tangga kalau disepil satu persatu. Kerjaan ini tiada habisnya, dari pagi sampai pagi lagi. Karena pada definisinya, seorang ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang mengurusi rumah, mengurus suami, mengurus anak, dan mengurus rumah. Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu dukung aku ya. Semoga channel aku semakin berkembang. Walaupun aku hanya seorang ibu rumah tangga, aku juga ingin berkarya. Oh ya teman-teman, ini adalah agar-agar yang aku buat tadi. Belum aku video malah udah laris manis ya. Nah tuh, turah berapa potong aja. Rasanya mantul.